Kabupaten kami ini kalau orang pertama kali mendengar, saya dalam beberapa forum ketemu dengan banyak pejabat juga, ada yang masih kaget ketika mendengar SBT atau bahkan setelah kita panjangkan pun Seram bagian timur mereka masih nggak tahu itu di mana. Jadi saya sebenarnya berkepentingan untuk membuat SBT ini dikenal. Sagu kami penghasil terbesar. 97% produksi sagu Maluku itu asalnya dari Seram bagian timur. Sagu itu jadi semacam simbol karakter orang Maluku. Luarnya banyak durinya, tapi di dalamnya ada pati yang putih dan halus. Ini sesuatu yang ingin saya angkat sebenarnya, karena dia potensial untuk bisa dikembangkan saat-saat ini, apalagi dia sejalan dengan PSN-nya Pak Prabowo. Hilirisasi itu bertujuan agar sagu itu bisa diolah sampai ke bentuk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi kita tidak hanya menjual batang-batang sagu aja atau tual saja, tapi dia sudah dalam bentuk produk jadi atau minimal setengah jadi. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita sudah kedatangan Bapak Bupati dari Seram bagian Timur, Bapak Fahri Husni Alkatiri. Selamat datang Bapak Fahri. Terima kasih, Gimana Vivi. kabarnya nih Bapak? Baik, baik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah datang dari jauh-jauh nih, dari SBT ya Bapak. Ya, betul. Kemarin baru sampai di sini Pak. Kemarin. Wah, terima kasih loh Bapak udah mau ngobrol-ngobrol nih bersama sahabat Kompas.com di Nusa Raya. Siap. Mungkin biar nggak berlama-lama langsung aja nih Pak, saya penasaran. Sejak resmi nih menjabat sebagai Bupati, sebenarnya apa sih yang jadi fokus utama Bapak selama 1 periode ini? Ya, jadi ada 4 kata kunci lah terkait dengan visi saya ya, membangun Kabupaten Seram bagian Timur untuk 5 tahun yang akan datang. Yang pertama, sehat. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, sejahtera. Dan yang keempat, berbudi luhur. Jadi visi kami itu terwujudnya masyarakat Seram bagian Timur yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur. Wow, luar biasa. Jadi itu yang memang Bapak rasa paling menjadi dasar untuk kemajuan masyarakat SBT ini ya Bapak Benar ya? sekali. Oke. Nah kalau misalnya dilihat-lihat nih Pak, Kabupaten SBT ini kan punya kawasan yang cantik banget, bahkan Maldivnya Indonesia ya. Wow. Mungkin orang mikir Bali nih satu-satunya objek wisata, tapi sebenarnya kita punya SBT ataupun Maluku yang memang terkenal gitu dengan pulau-pulaunya. Sebenarnya apa yang jadi fokus Bapak nih supaya bisa ngembangin destinasi wisata tersebut, Pak? Iya. Jadi pengembangan wisata itu masuk di kata kunci ketiga tadi, Oke. soal kesejahteraan karena dia Kesejahteraan. berhubungan dengan ekonomi ya. SBT itu punya sekitar 50 pulau ya. Satu pulau besar yaitu Pulau Seram. Kami di bagian timur dari Pulau Seram. Dari sebelah timur kabupaten kami itu udah tepat berada di bawah Kepala Burung Papua. Jadi kita paling dekat dari Maluku ke Papua. Nah, jadi ada banyak pulau-pulau kecil yang sangat indah ya, dengan pantai yang eksotis. Saya sebutlah misalnya di sana ada danau yang indah namanya Danau Soli. Dia di Pulau Amarskaru. Itu danau yang indah sekali dan sangat potensial untuk dikembangkan ke depan. Tidak jauh dari Danau Soli ada Pulau Kon. Pulau Kon ini lautnya itu salah satu pusat pemijahan ikan terbesar di Asia. Ya, jadi karena itu sudah lebih dari 10 tahun WWF melakukan konservasi wilayah itu. Dia berada di desa adat Kataloka. Nah, dalam pendekatan adat juga ada aturan adat yang sudah dibuat terkait dengan wilayah mana yang boleh digunakan oleh masyarakat mencari ikan, mana yang tidak boleh, supaya ikut membantu semangat dunia lah, saya sebut, diwakili oleh WWF untuk ikut menjaga wilayah itu. Nah, udah ada sebenarnya agenda wisata bawah laut yang itu didapatkan oleh para wisatawan luar dari WWF sendiri. Jadi mereka tahu bulan kapan itu mereka harus datang untuk menyelam dan menyaksikan proses pemijahan ikan. Itu Pulau Kon namanya. Iya. Sejajar dengan Pulau Kon ada lagi pulau-pulau cantik seperti Pulau Neden. Pulau Neden itu yang kurang lebih mungkin disebut oleh sebagian orang seperti Maldivnya Indonesia.
pasirnya putih gitu kan, indah sekali. Dan memang itu yang ke depan akan jadi salah satu lokus pengembangan wisata bahari di Seram bagian timur. Oke, kalau boleh tahu seperti apa sih Pak program konkretnya nih untuk benar-benar bisa mengembangkan objek wisata tersebut? Oke, jadi sebenarnya kalau kita merujuk ke Bappenas, ada beberapa kajian Bappenas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan di wilayah timur. Nah, salah satu rekomendasi mereka adalah wilayah timur ini harus mengembangkan wisata bahari karena itu potensial Iya. sekali di sana. Sudah pasti banyak hal yang mesti kami lakukan karena ini masih boleh disebut sebagai pulau-pulau kecil yang virgin sebenarnya. Ini pengembangannya harus kita lakukan dengan konsep yang menyeluruh terkait dengan pengembangan wisata. Kita ingin wisata bisa berkembang, ada manfaat ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat dan daerah, tapi tetap budaya bisa kita jaga, begitu. Nah, pasti pendekatannya lewat pendekatan yang konseptual. Kita akan bicara dengan teman-teman yang ahli dalam wisata bahari. Kami meminta supaya dengan akademisi juga supaya ada konsep yang dibuat dulu sebelum kami melakukan pembangunan fasilitas wisata ataupun mengajak pihak ketiga untuk ikut terlibat dari awal dalam pembangunan fasilitas wisata di pulau-pulau itu. Oke, melanjutkan tadi kata kunci ketiga yaitu kesejahteraan. Benar. SBT ini saat ini kalau menurut data BPS sudah ada pencapaian banget nih Pak, karena ada tingkat kemiskinan di wilayah SBT yang terus menurun gitu trennya, dan bahkan menyentuh level 20% di 2024 ya Pak. Iya. Jadi pengembangan kawasan wisata ini memang jadi fokus utama dan strategi yang pas ya Pak untuk melanjutkan tren Salah ini. satunya, Oke. salah satunya. Sudah pasti tidak hanya wisata ya. Iya. Kabupaten kami ini kalau orang pertama kali mendengar, saya dalam beberapa forum ketemu dengan banyak pejabat juga, ada yang masih kaget ketika mendengar SBT atau bahkan setelah kita panjangkan pun Seram bagian timur mereka masih nggak tahu itu di mana. Jadi saya sebenarnya berkepentingan untuk membuat SBT ini dikenal. Itu salah satu kunci. Karena itu kita perlu brand. Nah, data komoditas yang ada di kabupaten kami di luar urusan pariwisata tadi ya, urusan wisata bahari, itu kami punya sagu yang potensial. Kami punya sagu, punya kelapa, punya cengkeh pala, punya ikan, punya coklat. Tapi untuk level Maluku, tidak ada dari komoditas itu yang mutlak kami miliki dan tidak dimiliki oleh kabupaten lain kecuali sagu. Sagu kami penghasil terbesar. Oke. Jadi 97% produksi sagu Maluku itu asalnya dari Seram bagian timur. Jadi 97%. Berarti kalau kita bicara tentang sagu Maluku, itu sebenarnya sama dengan sagu SBT, karena 97%. Kami di Maluku, di Provinsi Maluku ada 36.000 hektar lahan sagu. 35.000-nya ada di SBT. Jadi itu yang mutlak kami miliki dan sebenarnya sagu itu adalah identitas kemalukuan, identitas anak-anak Maluku itu sagu. Dulu kita sering bicara tentang sagu itu jadi semacam simbol karakter orang Maluku. Luarnya banyak durinya, tapi di dalamnya ada pati yang putih dan halus. Kira-kira orang Maluku tuh begitu. Terkenal agak suaranya tinggi, kadang-kadang orang menyebutnya kasar, tapi sebenarnya hati orang Maluku itu sangat lembut. Nah, ini sesuatu yang ingin saya angkat sebenarnya, karena dia potensial untuk bisa dikembangkan saat-saat ini, apalagi dia sejalan dengan PSN-nya Pak Prabowo. Jadi Pak Presiden dari sekian banyak PSN beliau, salah satunya itu adalah hilirisasi sagu. Oke. Jadi karena sejalan, kemudian potensi sagu Maluku itu mayoritasnya ada di SBT, saya berkeyakinan bahwa memberikan perhatian khusus pada sagu itu akan dapat dukungan dari gubernur, bahkan juga dari pemerintah pusat. Dan itu yang sudah saya rasakan dalam kurang lebih hampir 5 bulan komunikasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, kami dapati
dukungan yang luar biasa terhadap ide hilirisasi sagu di SBT. Oke. Begitu. Karena memang sagu tadi 97% dari SBT ya Pak ya? Produksi sagu Maluku Produksi 97%-nya dari SBT. Oke, produksi sagu Maluku 97% dari SBT. Betul. Seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan visi jangka panjangnya nih Ya. terkait sagu di SBT yang akan Bapak lakukan. Jadi sagu itu saya pilih sebagai brand, sebagai judul yang dengannya saya mengenalkan Seram Bagian Timur. Karena ini tidak mungkin diklaim oleh kabupaten lain di Maluku. Oke. Ya, karena 97% tadi itu. Dari SBT itu Iya. ya Pak ya? Nah, jadi saya berharap memang masyarakat kami yang punya sagu itu ke depan akan meningkat ekonominya begitu kita sentuh dengan hilirisasi. Jadi kami berencana akan membuatkan pabrik sagu besar di Seram Bagian Timur dalam satu kawasan industri. Jadi ide kedua di luar soal hilirisasi sagu atau menjadikan sagu sebagai brand pembangunan di SBT, ide kami berikutnya adalah membangun kawasan industri di mana sagu sebagai komandannya lah kira-kira begitu. Kami akan mengembangkan kelapa, justru kelapa kita udah punya investor yang datang dalam komunikasi yang sudah hampir tuntas soal perizinan. Berikut juga soal ikan yang juga potensial di kami, cengkeh pala juga demikian. Nah di kawasan industri itulah semua komoditas itu akan kami bangun pabriknya kurang lebih. Nah kan bayangannya dalam kondisi APBD kami yang terbatas. APBD kami di bawah 1 triliun. Wow. Untuk mengurus masyarakat yang tersebar di lebih dari 20 pulau. Iya. 20 lebih pulau dari 50 pulau yang ada di SBT, yang jumlahnya kurang lebih hampir 150.000 orang hari ini, itu tidak mudah dengan APBD yang sangat sedikit. Sehingga kita butuh mendorong sektor swasta dengan mempermudah investasi bagi para pengusaha yang ingin datang dan menanamkan modalnya di Seram Bagian Timur. Oke, ini menarik banget nih Pak terkait hilirisasi sagu ini. Sambil minum ya. Boleh banget, silahkan Bapak. Supaya sahabat Kompas.com ini makin paham sebenarnya sagu SBT itu seperti apa. Boleh nggak sih Pak diceritain hilirisasi ini produk akhirnya tuh seperti apa? Bisa buat apa aja sih sagu ini sebenarnya? Iya. Jadi kalau Mbak Vivi pernah lihat sagu nggak? Pohon sagunya. Pohon sagunya. Saya pernah lihatnya yang ada ulatnya itu loh Iya, Pak. Iya, ulat sagu. Baik. Jadi yang jadi bahan utama untuk pembuatan makanan dan lain-lain itu adalah pati yang ada di dalam batangnya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Ya, sagu itu bisa kalau kami kan sudah dari dulu menggunakan sagu sebagai bahan makan kami di sana ya. Iya. Dalam bentuk sagu yang sudah kering atau kita sebut dengan sagu lempeng, atau yang masih mentah lalu diseduh menjadi satu model makanan yang namanya papeda. Gitu ya. Jadi sebagai bahan makanan itu sudah turun temurun. Nasinya orang Maluku Kira-kira gitu kali begitu. Ya, Pak? Itu dengan sebenarnya, tapi memang bersama waktu kan akhirnya terjadi banyak perubahan. Kalau dulu kita lebih banyak konsumsi sagu, sekarang terbalik. Lebih banyak konsumsi nasi. Nah, ujung dari hilirisasi sagu ini kita berharap kita bisa membuat banyak produk. Jadi sagu itu bisa jadi tepung sagu, baik basah atau kering. Dia bisa juga kita buat dalam bentuk mie misalnya, atau bahkan aneka ragam makanan yang lain. Kalau sekarang sagu itu sudah ada beberapa pengusaha yang datang ke daerah kami dan melakukan usaha-usaha kecil memanfaatkan pohon sagu. Jadi pohon sagu itu dibeli dari masyarakat dengan harga yang tidak terlalu tinggi bagi kami. Masyarakat hanya menjual pohon sagunya aja, gitu ya, dalam bentuk tual. Tual itu batang sagu yang sudah dipotong dengan panjang, setiap potong atau setiap tual itu panjangnya kurang lebih 30-40 cm. Nah, mereka membeli sagu dari masyarakat kemudian diolah menjadi tepung atau pati sagu baik basah atau kering. Nah, sebenarnya pendekatannya juga sama, tapi kita pengen lebih dari itu. Tepung sagu yang tadi basah atau kering itu akan kami olah lagi menjadi produk jadi.
bisa berbentuk mie, bisa juga sekarang udah ada beras analog sagu. Ya sudah ada beberapa pabrik yang memproduksi itu. Saya tahu ada di Tangerang, di sini juga di Jakarta, di Kelapa Gading kalau tidak salah ada satu rumah makan spesial menunya hanya sagu. Sagu. Jadi sagu itu Oke. bisa diperuntukkan untuk banyak hal termasuk saya mendengar kosmetik pun itu membutuhkan sagu sebagai bahan bakunya. Jadi banyak hal. Oke. Intinya kan hilirisasi itu bertujuan agar sagu itu bisa diolah dalam sampai ke bentuk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi kita tidak hanya menjual apa batang-batang sagu aja atau tual saja, tapi dia sudah dalam bentuk produk jadi atau minimal setengah jadi. Oke, berarti ini benar-benar yang jadi nilai jual tambah dari sagu ya Pak, Sangat dibandingkan beras ataupun gandum benar, begitu. Karena memang begitu banyak banget manfaatnya bisa dijadikan macam-macam begitu ya Pak. betul sekali. Dan dengar-dengar sagu ini bahkan gluten free ya Pak. Ya, Jadi hidup sehat orang zaman sekarang nih bisa memilih sagu sebagai substitusi nasi begitu Pak. benar sekali. Jadi saya ingat ketemu dengan sekitar bulan April ketemu Menteri Pertanian dan menyampaikan ide tentang pengembangan sagu di SBT, beliau langsung merespon dengan sangat positif, bahkan beliau menyampaikan ke forum itu kalau apa orang ingin sehat panjang umur ya lebih baik memilih mulai mengkonsumsi sagu. Tapi Oke. ada yang ingin sakit-sakitan atau tidak panjang umur ya bertahanlah dengan nasi kata Nasi. beliau gitu. Sambil seloroh lah ya. Heeh. Karena memang sagu kandungannya jauh lebih sehat Oke. ya dibanding nasi. Oke. Nah, tadi Pak Fahri sempat menyebutkan juga tentang mau membuka investasi Ya, pabrik hilirisasi sagu ya, Pak? benar. Ini sebenarnya rencananya kapan sih, Pak, bakalan bener-bener akan dibangun gitu? Terus pekerjanya apakah akan ada syarat harus warga SBT, Pak? Oke. Jadi dari sisi perencanaan kami merencanakan secara bertahap. Tahun 2025 kami mulai ini. 2026, 27, 28 kalau dari target kami sih itu produksinya nanti 2029. Oke. Tetapi setelah ngobrol dengan Pak Gubernur, beliau malah mendorong agar kalau bisa produksinya lebih cepat. Mhm. Saya bilang ke beliau, Pak Gub, kalau Pak Gub mendukung kami penuh, saya yakin bisa lebih cepat. Bisa saja di 2028 kita udah produksi. Oke. Nah, sudah pasti kita butuh investasi. Saya dalam komunikasi sekarang dengan beberapa investor, mungkin besok atau lusa juga ada ketemu salah satu investor yang berminat di sagu. Sudah pasti salah satu dampak ekonominya adalah terbukanya lapangan kerja. Mhm. Saya sudah pasti akan meminta kepada siapapun yang jadi investor untuk memberikan prioritas kepada anak-anak daerah, ya putra-putri SBT, karena itu akan membantu saya sebagai bupati untuk menekan angka pengangguran, Mhm. ya. Apalagi untuk sesuatu yang skillnya itu kira-kira sudah dimiliki oleh putra-putri SBT, karena sagu ini kan bukan barang baru bagi Iya. kami. Ya, walaupun dengan pengetahuan terbatas, tapi ini sudah kita kelola, saya boleh sebut ratusan tahun yang lalu. Oke. Jadi bukan hal baru. Dan saya yakin putra-putri SBT justru lebih tepat untuk menjadi tenaga kerja yang diandalkan, diprioritaskan dalam investasi sagu ini ke depan. Oke, berarti sebenarnya pembangunan pabrik hilirisasi sagu ini memang fokus utamanya dari investor begitu ya, Pak? Pasti. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini pasarnya tersedia. Oke. Ya, pengusaha pasti akan melirik. Tetapi sambil saya melakukan komunikasi dengan para investor, saya juga melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Karena ini sejalan dengan PSN Pak Prabowo. Saya juga nggak bisa memastikan bahwa investor akan datang kapan, secepat apa, sesemangat apa. Maka komunikasi dengan pemerintah pusat juga tetap saya lakukan. Karena bisa jadi kalau ini dianggap strategis dan menarik untuk mensukseskan PSN Pak Presiden terkait hilirisasi sagu, saya rasa juga tidak mustahil pemerintah pusat bisa ikut membantu lewat APBN ataupun lewat skema-skema lain. Sekarang kan sudah ada Danantara, ada juga skema pembiayaan yang melibatkan badan usaha, KPBU namanya, Iya. kerjasama pemerintah dan badan usaha.
apapun yang bisa mendatangkan uang ke daerah itu kami terima dengan welcome. Kami buka. Saya sering bilang ke teman-teman, saya membuka karpet merah selebar-lebarnya dan sepanjang-panjangnya kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya dan membangun industri di daerah kami. Oke, jadi investornya ini terbuka ya Pak, mau dalam negeri, mau luar Sangat negeri terbuka, gitu. sangat terbuka. Dan tidak harus datang dari saya. Saya Oke. mengajak masyarakat kok, atau lembaga-lembaga yang concern terhadap ekonomi. Ada HIPMI, ada Kadin, gitu ya. Siapapun yang kira-kira punya relasi, punya hubungan dengan para investor yang ingin datang ke SBT, saya akan terbuka untuk bekerja sama. Saya jadi penasaran nih Pak, gimana sih sebenarnya Pak reaksi investor-investor ini ketika dikasih ide gitu terkait hilirisasi sagu? Karena kan mungkin sagu belum tentu familiar di telinga masyarakat luas gitu Pak. Di telinga masyarakat luas bisa jadi, tapi kalau di investor dia tidak asing. Oke. Karena pengusaha itu kan selalu melihat peluang. Justru dia mencari apa yang tidak diperhatikan oleh masyarakat umum. Selama punya nilai ekonomi yang tinggi, itu yang dia cari. Saya sudah mendengar memang ada beberapa yang tertarik dengan tema sagu. Bahkan ada kawan saya dari Singapura yang setelah kita komunikasi, sebenarnya komunikasinya tidak di tema sagu, komunikasinya di soal yang lain. Tapi begitu saya bicara tentang potensi sagu SBT, tiba-tiba dia meminta saya untuk, Pak Bupati, tolong kasih saya waktu, saya ingin komunikasi dengan kawan-kawan di luar. Setelah itu hanya 2 minggu dia kasih kabar ke saya, Pak Bupati, ini pasarnya siap nih. Iya. Saya pengen beli tualnya langsung. Jadi dia nggak mau nunggu sampai akhir. Iya. Dia pengen beli batang yang sudah di kita potong-potong yang disebut tual itu secara langsung karena pasarnya sangat tersedia. Oke. Begitu. Tadi kan Bapak cerita juga bahwa sebenarnya hilirisasi sagu ini jadi salah satu cita-cita juga dari Bapak Presiden Prabowo sendiri. Betul. Begitu. Jadi ini sebenarnya udah inline banget nih Sangat. Pak dengan pemerintah pusat. Sangat. Berarti seharusnya udah gampang dong Pak untuk Betul eksekusinya sekali. walaupun APBD mungkin agak sedikit terhambat begitu ya. Betul Pak? sekali. Ada tantangan lain nggak sih Pak sebenarnya dalam eksekusi ini? Sudah pasti ya. Karena salah satu tahap yang kita akan lakukan di tahapan sampai ke produksi itu adalah sosialisasi dan edukasi. Kan masyarakat butuh kita jelaskan tentang manfaat hilirisasi sagu supaya tidak ada yang salah paham. Misalnya ada yang berpikir dengan hilirisasi sagu ini akan jadi penebangan sagu besar-besaran dan hutan sagu akan habis. Tidak demikian sama sekali. Justru konsep kami dalam hilirisasi sagu ini adalah tebang pilih. Oke. Jadi kita yang akan ditebang hanya yang sudah kita pilih usia yang tepat untuk ditebang. Jadi saya sangat concern untuk menjaga memang kelestarian sagu di kabupaten kami. Akan ada usaha untuk menanam kembali gitu ya. Kalau bahkan kita sudah berpikir kalau kebutuhan produksi itu tinggi, karena SBT ini dekat dengan Papua juga memiliki lahan sagu yang sangat besar, kita bisa saja mengambil juga dari Papua sembari tetap menjaga keberlangsungan hutan sagu di wilayah kami yang akan kita konversi perlahan-lahan, kita rubah menjadi kebun sagu. Jadi konsepnya hutan sagu yang sekarang yang tidak teratur itu akan kami ubah menjadi kebun sagu yang kita buat jarak yang memadai antar tiap pohon supaya produksi sagu itu bisa lebih besar. Lalu manfaat lain dari penjarakan itu adalah di tengah-tengahnya bisa ada palawija yang kita kembangkan. Kita juga akan membuat semacam aliran air untuk memudahkan pemindahan tual yang sebenarnya cukup berat kalau dipukul atau diseret bila kawasan itu masih berbentuk hutan. Iya. Kalau hutan kan biasanya dia diseret keluar, sulit urusannya dan nanti juga dia akan meninggalkan banyak kotoran yang mesti dibersihkan juga ketika sampai ke pabrik. Tapi dengan membuat aliran air itu akan memudahkan. Jadi produksi sagu jadi lebih besar, manfaat palawija di sekitar antar pohon sagu.
aliran air itu pun bisa kita jadikan sebagai wadah pengembangbiakan ikan air tawar. Di ujungnya kita berencana akan ada peternakan sapi. Karena waste sagu itu atau ampas dari sagu itu adalah pakan yang sangat bergizi bagi sapi. Memang butuh ada tambahan beberapa lagi unsur, dia akan menjadi bahan pakan yang sangat bergizi untuk sagu. Jadi semua akhirnya membuat ada nilai yang bertambah. Jadi yang sebelumnya hutan sagu yang kita hanya memanfaatkan sagunya, ketika kita ubah menjadi kebun sagu, ada banyak nilai tambah di situ. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, wah jadi, maksud saya masyarakat penting kita beri edukasi, sosialisasi tentang ide ini, sehingga jangan ada yang salah paham dan salah mengerti. Kira-kira begitu. Saya sekarang nih jadi paham banget, oh ternyata hilirisasi sagu di SBT ini bukan sekedar gimana cara mengembangkan sagu, tapi bisa membangun ekosistem baru ya, Bapak? Sangat. Dari awal, mulai dari perkebunan sagunya, benar sekali, bisa sampai menjadi pakan ternak, bisa sampai ada mungkin budidaya ikan tawar. Ini menarik banget. Lebih dari pakan ternak sebenarnya, batang sagu yang jadi sisa pada akhirnya dari proses pengambilan pati sagu itu, dia bisa menjadi biomasa juga untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi ke depan juga kami merencanakan, bila dimudahkan ya, kami ingin punya juga pembangkit listrik tenaga biomasa di SBT. Gitu. Jadi hampir semua unsurnya bermanfaat. Jadi sebenarnya sagu ini bisa jadi tulang punggung SBT ya? Sangat bisa. Itu sebabnya saya bilang gubernur begitu luar biasa mendukung ide ini. Jadi nyambung, benar-benar semuanya inline. Jadi ide kami di kabupaten direspon dengan positif oleh Pak Gubernur. Karena pemerintah pusat ketika ingin menyetujui satu program di kabupaten tetap akan bertanya kepada wakil pemerintah pusat daerah, yaitu pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Dan alhamdulillah gubernur sangat mendukung ini dan beliau menyampaikan itu secara resmi di mana-mana. Dan beliau juga sudah membuat rekomendasi terkait dengan ide hilirisasi sagu di SBT ke kementerian terkait di pusat. Oke, tadi kan Bapak udah cerita nih tentang hilirisasi sagu ini, salah satu utamanya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di SBT nih Pak. Nah, tapi boleh tahu nggak Pak, udah ada perhitungan apakah kalau misalnya nanti nih hilirisasi sagu sudah berjalan, kira-kira angka kemiskinan tuh bisa turun sampai seperti apa sih Pak di SBT? Sudah pasti. Jadi nggak usah pakai hitung-hitung rumit pun, ketika lapangan kerja terbuka, penghasilan masyarakat bertambah, sudah pasti tingkat kemiskinan akan berkurang. Nah, hitung-hitungan rigidnya nanti kita ngobrol sama BPS. Oke. Iya, tapi udah pasti banget ya Pak, ini efektif untuk bisa menurunkan. Pasti, kalau dari hitung-hitungan kasar saja, sekarang kalau pohon sagu dibeli oleh pengusaha-pengusaha lokal yang sudah secara kecil-kecil memulai, di angka 50 ribuan, kami mungkin bisa, proyeksi kami itu dia bisa meningkat sampai 200-300 ribu bahkan, ya. Kalau kita sudah sentuh dengan pendekatan industri, gitu. Dan kalau itu terjadi, sudah pasti ada peningkatan pendapatan yang luar biasa bagi masyarakat. Kami juga sejalan dengan ide Pak Prabowo, ya. Beliau ingin ekonomi rakyat itu tumbuh lewat Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDes juga akan jadi mitra kami. Jadi dia akan jadi unsur tengah antara masyarakat dan industri. Jadi nanti mereka yang akan mengambil dari masyarakat dan mereka yang akan meneruskan ke industri, ya, atau perusahaan sagu di kawasan industri yang kami rencanakan. Jadi semua akhirnya akan berputar dan menyebabkan kegiatan ekonomi jadi meningkat dengan luar biasa, dan sudah pasti dia berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus penurunan angka kemiskinan.
Oke, berarti dari SBT sendiri sebenarnya akan memanfaatkan secara maksimal ya Pak, Sangat. mungkin pendanaan dari Koperasi Merah Putih ini untuk hilirisasi sagu begitu? Iya, pendanaan Koperasi Merah Putih itu digunakan untuk berhubungan dengan masyarakat. Oke. Tapi kami juga melihat ke depan, kalau menarik untuk juga dibicarakan, maka pihak investor juga sangat mungkin ya menjadikan koperasi sebagai tangan mereka yang ada di lapangan untuk bersentuhan dengan masyarakat, untuk membeli hasil dari masyarakat sebelum nanti dibawa ke industri. Oke, tadi kan Bapak, juga cerita nih Pak, kalau misalnya di SBT ini ada kelapa, cengkeh, Betul, ada pala, pala, ada coklat, coklat. benar. Nah, itu seperti apa sih Pak? Takutnya nanti ketinggalan nih atau ketutupan sama No, sagu, gimana nih sama Pak? sekali tidak. Itu sebabnya saya katakan, sagu itu cuman judul. Oke, Satu itu cuman brand iya, untuk memulai. Ya, jadi supaya ekonomi bergerak, investasi masuk, saya bilang kita butuh judul. Kebetulan judul sagu ini dia sangat tepat, potensi sagu SBT yang mutlak dimiliki di kabupaten kami untuk Provinsi Maluku. Dan tadi saya bilang, ada PSN Pak Prabowo, hilirisasi sagu. Nah, ini dulu yang mesti kita angkat. Nah, begitu orang melirik SBT, itu komoditi yang lain sudah pasti akan ngikut. Saya bilang, sebelum sagu jalan pun sekarang yang berminat di kelapa sudah datang. Gitu kan, sudah ketemu dengan oke. saya dan kita sudah memudahkan proses perizinan mereka, tinggal di tahap akhir saja. Semacam ada rekomendasi dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, lalu izin kami keluarkan. Jadi sama sekali tidak mengabaikan yang lain. Justru Oke. sagu itu membutuhkan unsur lain seperti ikan, gitu kan, daging. Nah, itu juga bagian yang kami tadi saya sudah sebutkan, bagian dari yang kami akan urus dan kembangkan di kawasan industri itu. Ya, akan ada pabrik ikan, akan ada peternakan sapi. Jadi dia harus lengkap. Jadi sama sekali tidak ada komoditi yang kita tinggalkan, ya. Oke. Selama itu potensial dilirik oleh investor, kita tidak mungkin menutup itu sama sekali. Oke, jadi tidak akan melupakan ya Pak ya, Sama tapi sekali mungkin tidak. judul besarnya Judul hanya besarnya sagu saja. saja Benar. begitu. Oke, kalau boleh di-highlight nih Pak, berarti sebenarnya SBT ini punya potensi yang besar banget ya Pak untuk kawasan wisata dan juga tadi komoditas perkebunannya itu. Benar. Udah nggak perlu diomongin lagi lah, udahlah sagu paling 97% sagu Maluku dari SBT gitu. Benar. Tapi apa sih Pak sebenarnya tantangan terbesar yang Bapak alami nih selama mulai melakukan edukasi kepada masyarakat, Pak? Jadi bagi saya sebenarnya beberapa faktor penting dari kesuksesan sebuah rencana itu, ide kami udah punya nih. Tinggal dua yang mesti kita tuntaskan. Ide kan mudah aja nih, Iya. ya. Idenya udah clear lah, kita udah obrolin dari tadi. Yang kedua soal orang. Orang itu ada tiga. Ada masyarakat sebagai pemilik dari hutan sagu, ada ASN, OPD, organisasi perangkat daerah, ada saya sebagai bupati yang memimpin ini semua. Nah, ini yang saya maksudkan dengan orang. Semua ini harus bisa memainkan peran masing-masing supaya ide ini bisa bekerja, bisa bergulir dan diterima. Lalu satu poin lagi yang jadi tantangan adalah uang. Nah, uang itu yang tadi saya bicarakan. Kita mengupayakan semua hal. Kemarin saya sempat ketemu dengan salah satu satgas hilirisasi. Kita ngobrol banyak hal, beliau juga membuka ruang. Silahkan saja proposalnya langsung disampaikan ke mereka untuk dikaji. Jadi ke kementerian terkait kami sudah komunikasi. Kementerian Pertanian sudah itu diberi lampu hijau yang luar biasa. Di Kementerian Bappenas juga sudah. Mungkin kita akan pindah ke Kementerian Perindustrian dan Investasi ya untuk memastikan semua pihak sudah kita ajak komunikasi dan semua mesti welcome dan setuju terhadap ide ini. Jadi di luar urusan dengan pemerintah pusat, karena kita bicara dengan pemerintah pusat bukan hanya soal APBN ya, tapi soal investasi
kita bicara investasi bisa kita cari sendiri, tapi pemerintah pusat juga bisa membantu kita untuk memberikan jaringan untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan para investor. Nah, tinggal itu saja. Jadi manusianya, orangnya kita mantapkan peran masing-masing. Secara kebijakan Bupati saya sudah full, Pak Gubernur mendukung. OPD saya mesti libatkan penuh, saya harus menjelaskan tentang bagaimana ide ini besok akan sangat bermanfaat buat daerah. Lalu masyarakat juga mesti kita edukasi, kita beri sosialisasi tentang ide ini, sehingga tidak ada kesenjangan antar semuanya. Kalau ini bisa dimiliki oleh semua pihak, maka ide ini saya yakin akan berhasil ditambah dengan faktor uang tadi. Baik lewat APBN ataupun lewat investasi swasta. Jadi untuk menghadapi begitu banyaknya keterbatasan, kuncinya cuma satu, kolaborasi gitu Ya, ya Pak. tepat yang sekali. Penting dan kaya. Kesimpulan yang itu. indah dari Vivi pagi ini. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Terakhir nih Pak, saya penasaran juga. Harapan Bapak ketika nanti sudah selesai menjabat, itu sebenarnya mau meninggalkan apa sih Pak untuk SBT ini? Ya, jadi setelah menjabat atau memulai jabatan saya sebagai bupati, memang saya melihat ada banyak hal yang mesti kita benahi. Nah, termasuk perencanaan yang fokus terhadap potensi daerah yang luar biasa di SBT. Saya berharap dengan hilirisasi Sagu, saya bisa meninggalkan legacy yang membanggakan bagi masyarakat Seram bagian timur. Masa jabatan saya cuma 5 tahun. Iya. Alhamdulillah dari perencanaan yang kami buat, itu target kami 2029, artinya setahun sebelum saya selesai menjabat. Kalau dengan dukungan gubernur yang penuh, mudah-mudahan 2028 sudah produksi. Nah, kalau itu sudah berhasil di periode pertama, saya rasa urusan periode kedua itu urusan pilihan masyarakat. Tapi meninggalkan sesuatu yang sangat bagus di SBT, hilirisasi Sagu atau kawasan industri, itu sesuatu yang cukup membuat saya puas. Ya, telah diberi kesempatan untuk memimpin kabupaten saya di 5 tahun ini. Oke, amin ya Pak. Semoga betul-betul visi, misi, program, bahkan sampai eksekusi hilirisasi Sagu bisa berjalan dengan lancar. Siap. Ini saya betul-betul sangat terbuka banget nih matanya Pak. Sebelumnya mungkin saya belum terlalu tahu dan kenal tentang SBT, Seram bagian timur ini. Baik. Tapi ternyata begitu kaya ya Pak, dari segi wisatanya juga oke banget, seperti Maldives begitu. Bahkan dari segi komoditasnya pun ini memang berpotensi banget di SBT. Vivi kalah berarti sama Presiden Soekarno dan Pak Harto. Jadi Bung Karno pernah sampai di SBT. Itu jejak digitalnya masih ada, walaupun hitam putih ya. Bung Karno pernah datang di Pulau Geser. Itu salah satu pulau tua dan terkenal di kabupaten kami. Pak Harto juga pernah menginjakan kaki di sana. Jadi Vivi baru kenal SBT hari ini. Iya, tapi sebenarnya sejarah SBT ini udah panjang banget ya Bapak benar ya. Sekali, benar luar sekali. Biasa, ini sangat-sangat keren banget menurut saya. Bisa Terima menggunakan sagu, kok bisa kepikiran aja ya dengan sagu ini bisa sebegitu banyak manfaat yang bisa dimaksimalkan gitu. Vivi harus datang. Ditunggu undangannya nih Bapak. Siap. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi sudah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di Nusaraya. Sama-sama, terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk mengenalkan Sagu dan mengenalkan Seram bagian timur. Dengan senang hati, pasti sahabat Kompas.com nih jadi pengen banget dan jadi penasaran nih sama Seram bagian timur nih Bapak. Terima kasih. Sama-sama Vivi. Nah itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Seram bagian timur, Bapak Fahri Husni Alkatiri. Sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya, saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.